saya Unda Alfriansa. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Alfa Meriansyah SIMIP selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Sebelumnya mohon izin Bapak untuk mempresentasikan tugas yang sudah diberikan kepada kami, yaitu tugas untuk mempresentasikan apa itu struktur APBD dan juga siklus APBD. Nah, sebelum masuk ke struktur dan juga siklus APBD, alangkah baiknya kita mengenal yaitu yang adanya keuangan daerah. Keuangan daerah itu sendiri adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian di dalam pengelolaan keuangan daerah ini ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip tertib, efisien, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat. Baik, yang pertama yaitu ada prinsip tertib. Tertib ini sendiri dimaksudkan untuk bisa dikelola secara tepat waktu dan tepat di dalam penggunaannya, yang didukung oleh adanya bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua yaitu ada efisien. Efisien ini sendiri yang berarti pencapaian keluaran yang maksimum dengan memastikan memasukkan tertentu atau penggunaan masukan terendah dalam mencapai keluaran tertentu, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada transparan. Prinsip transparan ini dimaksudkan untuk lebih keterbukaan terhadap publik dan juga masyarakat, yang dimana dapat memberikan informasi masyarakat dan masyarakat juga dapat mengetahui tentang keuangan daerah serta dapat mengakses informasi yang ada di dalam keuangan daerah tersebut. Yang selanjutnya ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini sendiri berarti perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, yang dimana ini dapat dipercayakan kepada seseorang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada keadilan. Keadilan ini adalah keseimbangan distribusi, yang dimana distribusi kewenangan dan pendanaannya. Yang selanjutnya ada kepatutan. Kepatutan ini adalah sebuah tindakan atau sikap yang harus dilakukan oleh seseorang, yang dimana itu harus bersifat wajar dan profesional. Yang kemudian yang selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat. Manfaat pengelolaan keuangan daerah ini diutamakan untuk pembiayaan kebutuhan masyarakat, yang dimana kebutuhan masyarakat ini sendiri yang harus dipenuhi. Misalnya ada taat pada ketentuan perundang-undangan. Taat pada ketentuan perundang-undangan ini yang memang seharusnya
dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan serta kesalahan-kesalahan yang lainnya. Seperti itu. Baik, kita akan memasuki struktur APBD. Struktur APBD ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu APBD. APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah itu sendiri adalah catatan keuangan yang memuat rencana pemerintah daerah untuk belanja pemerintah daerah untuk 1 tahun anggaran. Dan juga APBD ini juga merupakan sebuah yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam melayani masyarakatnya itu sendiri. Struktur APBD terbagi. Struktur APBD yang pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini sendiri merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang sah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah. Nah, pendapatan daerah ini terjadi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada PAD atau pendapatan asli daerah. PAD ini sendiri berasal dari pajak, contohnya pajak kendaraan bermotor dan juga pajak hotel. Kemudian ada juga hasil kekayaan daerah yang disahkan, contohnya itu adalah laba BUMD dan juga retribusi daerah. Retribusi daerah ini contohnya seperti retribusi pasar, retribusi parkiran. Kemudian yang selanjutnya ada transfer. Nah, dana yang diberikan pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah itu meliputi beberapa macam. Yang pertama ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini terpecah menjadi beberapa macam juga. Yang pertama ada dana alokasi umum atau yang disingkat DAU. Yang kedua ada dana alokasi khusus atau yang disingkat DAK. Yang ketiga ada dana bagi hasil atau yang disingkat DBH. Nah, itu tadi penjelasan tentang pendapatan daerah. Yang struktur yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah ini sendiri merupakan sebuah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Contohnya seperti bangunan dan juga pembiayaan lainnya. Belanja daerah ini juga meliputi beberapa terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada belanja operasi. Belanja operasi ini adalah belanja rutin untuk mendukung fungsi pemerintahan daerah yang meliputi seperti gaji pegawai, tunjangan, kebutuhan administrasi dan juga alat tulis, serta belanja hibah dan juga bansos atau bantuan sosial. Kemudian ada belanja modal. Belanja modal ini sendiri adalah pengeluaran untuk pembelian atau pembangunan aset tetap seperti gedung, infrastruktur, dan juga jalan dan juga kendaraan seperti itu. Kemudian ada belanja tidak terduga. Pengeluaran untuk belanja tidak terduga ini adalah sebuah pengeluaran untuk situasi darurat, contohnya seperti bencana alam atau sebuah daerah yang dilanda krisis, contohnya seperti Indonesia pada tahun 2021 itu dilanda krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Yang kemudian ada belanja transfer. Belanja transfer ini dilakukan kepada pemerintahan desa atau entitas lainnya. Kemudian struktur yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini merupakan
transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau kekurangan pembiayaan, atau juga kekurangan surplus anggaran, seperti itu. Pembiayaan ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu sendiri terbagi menjadi beberapa, contohnya hasil pinjaman daerah dan juga penjualan aset daerah. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini sendiri contohnya seperti pembayaran pokok utang dan juga investasi dalam proyek yang strategis, seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada yang selanjutnya ada siklus APBD. Siklus APBD ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD ini sendiri adalah sebuah catatan perencanaan tahunan daerah yang berisi rencana kerja pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran. RKPD ini disusun berdasarkan pembangunan jangka menengah daerah, yang dimana prosesnya pemerintah daerah itu mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan juga kabupaten kota. Siklus yang kedua yaitu ada penyusun KUA atau Kebijakan Umum Anggaran. KUA ini sendiri adalah sebuah kebijakan yang membuat gambaran umum untuk kondisi keuangan daerah tersebut dan juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan. Kemudian siklus yang ketiga ada penyusunan PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara. PPAS ini sendiri sebuah dokumen yang berisi prioritas dan batas maksimal alokasi anggaran untuk setiap atau satu program anggaran. PPAS ini sendiri disepakati bersama antara kepala daerah dan juga DPRD. Kemudian siklus yang keempat, penyusunan RKA SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKA SKPD ini sendiri rancangan anggaran yang disusun oleh setiap SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan PPAS. Isi dari RKA SKPD ini sendiri yaitu rincian program, kegiatan, dan juga estimasi pendapatan dan juga belanja, serta sumber pendanaan untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Siklus yang berikutnya adalah penyusunan rancangan peraturan daerah atau penyusunan rancangan peraturan daerah APBD. Rancangan peraturan daerah atau Ranperda APBD ini sendiri adalah sebuah catatan yang berisi sebuah hukum yang berisi rancangan anggaran pendapatan pembiayaan daerah dan juga belanja. Ini memiliki prosesnya ada cukup panjang. Yang pertama, kepala daerah itu harus menyampaikan Ranperda APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. Kemudian pembahasan ini dilakukan melalui komisi-komisi DPRD yang mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas serta transparansi dan akuntabilitas. Siklus yang selanjutnya ada penetapan APBD. Penetapan APBD ini sendiri ditetapkan sebagai peraturan daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, yang dimana ada beberapa prosesnya. Prosesnya seperti setelah pembahasan dan
persetujuan dari DPRD, Ranperda APBD ini akan disahkan menjadi perda oleh kepala daerah tersebut. Kemudian APBD dasar hukum untuk pelaksanaan keuangan daerah dalam tahunan anggaran tersebut. Seperti itu.